Tapi khusus untuk kalian Scorpio, dia berbuat salah, dia nggak mau minta maaf, maka kalian yang perlu memaafkan dia tanpa perlu menunggu permohonan maaf dari dia. eh Kalian punya kekuatan untuk mendapatkan yang kalian inginkan, tapi saat ini kekuatan kalian itu ditahan. Supaya apa? Yang kalian inginkan ini tidak kalian dapatkan. Kadang-kadang yang kalian inginkan itu tidak baik untuk kalian. Sudah sangat sering kalian menyabar-nyabarkan diri ya. Itu yang terlihat di sini. Kalian sabar-sabarkan diri kalian. Even menyakitkan, oke. Kenapa dia tidak minta maaf ke aku? Kenapa udah dia yang salah, dia yang nyolot? Itu kamu pikirin terus sambil kamu berjalan. Perjalananmu jadi lambat. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik-baik saja, dimanapun kalian berada saat ini ya. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much Scorpio, and you know that baby, oke? Santai aja dong, jangan ngegas, santai aja. Welcome to July ya, and welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Terima kasih banyak untuk para Scorpio yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys ya. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk Scorpio newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku seorang tarot reader guys. Channel ini namanya Be Delightful ya. Sorry, terlalu banyak minum kopi aku guys. Channel ini namanya Be Delightful dan berisi tentang readingan tarot tentunya ya. Oke, bukan tentang gosip-gosip. Readingan tarot saja yang dibahas di channel ini ya. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya. I hope so. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Oke, Scorpio couple or in relationship. This is love reading for you guys untuk 2 minggu pertama Juli 2022 ya. Energi update mengenai romance, percintaan, atau relationship kalian. Bisa tentang pacaran, bisa tentang pertunangan ya, komitmen jangka panjang, atau pernikahan ya. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif Scorpio. Artinya tidak semua Scorpio yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan yang sebentar lagi akan aku sampaikan. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kalian guys dengan full Celtic Cross. 6 kartu yang posisinya disilang atau di cross akan aku bahas di video ini. Kita akan lihat di mana posisi kalian dalam hal romance. Lalu apa yang menjadi challenge-nya? Target dan fokus, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Lalu untuk kartu yang posisinya vertikal, jumlahnya ada 4, aku akan buat di sebelah sini. Itu adalah nasihat atau solusi dari universe mengenai situasi atau permasalahan yang kalian hadapi di 2 minggu pertama Juli ini ya. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi di video ini, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Sekali lagi guys, sekali lagi, satu lagi. Energi sifatnya reversible atau vice versa ya. Artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Scorpio, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kalian atau the cross watcher ya. Orang yang lagi kepo sama kehidupan kalian guys. Oke. You know that. Oke, kalian bukan baru pertama main ke tarot, no. Kalian semua ahlinya. The old souls katanya. Kenapa aku bilang selalu old souls guys? Karena orang yang tertarik dengan bacaan-bacaan energi seperti ini tuh jiwanya tua biasanya. Kalau yang masih muda-muda guys, yang masih apa ya? Yang masih ABG, mereka itu biasanya lebih fokus kepada pola pikir yang realistis. Makanya dia tidak akan bisa paham tentang tarot ya. Apaan itu gitu? Dari kartu kenapa bisa begono begini? Lalu kemudian dia bilang bullshit ya. Kenapa? Itu karena logikanya masih lebih tinggi daripada yang ada di dalam ya. In soul level, dan itu wajar dan itu tidak masalah ya. Karena video ini akan menemukan orang yang tepat pada waktunya. Bukan kalian yang menemukan video ini guys, tapi video ini menemukan kalian ya. Siapa yang pernah bilang begitu? I don't know, lupa. Oke Scorpio, gak usah ngobrol lagi, gue bacot mulu gue ya. Kita akan segera mulai readingan kalian ini. Seperti biasa guys, dari deck Oracle dulu.
Aku hanya akan ambil 2 kartu. Aku ganti oracle-nya ya, bukan yang Secret Creator lagi. Udah bosan pakai yang itu kalian kan. Jadi ini ada Angels Answers namanya, jawaban dari malaikat mengenai informasi yang perlu kalian ketahui atau nasihat untuk kalian guys, apapun itu. Di 2 minggu pertama Juli ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu dari sini karena kartunya jumlahnya sedikit, sulit untuk di shuffle guys. Oke. For Scorpio, please, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Scorpio di 2 minggu pertama Juli 2022. Terima kasih banyak. Kita mulai ya Scorpio. 2 kartu saja guys. Yang pertama. Oke. Sudah 2 itu. Sudah 2 guys ya. Kartu pertama itu forgiveness dan yang kedua it's up to you. Tadi datangnya begini. Maka ini yang pertama, ini yang kedua. Iya, ini yang pertama forgiveness. Memaafkan, ya, mengikhlaskan, kemudian menerima kenyataan tentang apa yang terjadi ya. Kalau kartu forgiveness datang berarti ada kesalahan guys antara kamu dengan pasanganmu. Dan forgiveness ini tentang kemauanmu untuk memaafkan atau kemauan pasanganmu untuk memaafkan. Ya. Yang jelas kesalahan yang terjadi di antara kalian berdua itu butuh keberanian atau kekuatan untuk memaafkan. Nggak tahu, aku ngerasanya ini one sided. Dia nggak akan minta maaf, tapi kamu yang perlu memaafkan. Paham ya? Siapa yang dapat kartu ini juga ya? Dan aku ngerasa memang ada yang minta maaf, tapi dia sulit memaafkan. Tapi khusus untuk kalian Scorpio, dia berbuat salah, dia nggak mau minta maaf, maka kalian yang perlu memaafkan dia tanpa perlu menunggu permohonan maaf dari dia. Beda ya guys, beda itu. Makanya ini lebih ke arah ikhlas, lebih ke arah kedewasaan. Ya. Sementara kalau yang sebelumnya, zodiak sebelumnya yang aku reading dan mendapat kartu ini juga, dia yang gak dewasa karena sudah ada yang mau minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan. Tapi kamu justru dituntut untuk lebih dewasa. Tidak perlu menunggu permohonan maaf dari seseorang, tapi kamu harus bisa memaafkannya. Karena kamu juga membutuhkan ketenangan hati, Scorpio. Oke. Kamu perlu melanjutkan hidupmu ya. Kalau kamu menunggu maaf dari dia baru bisa memaafkan dia, kamu bawa baggage guys. Baggage itu luggage. Luggage itu beban ya. Kayak bawa tas berat di pundakmu itu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia tidak minta maaf ke aku? Kenapa udah dia yang salah, dia yang nyolot? Itu kamu pikirin terus sambil kamu berjalan. Perjalananmu jadi lambat. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Yang kamu tanggung di pundakmu terlalu berat. Kamu lebih sulit move on. Proses move on itu lebih lama. Makanya tanpa perlu ada permohonan maaf, silakan kamu maafkan dia di 2 minggu pertama Juli. And then it's up to you ya. Aku rasa ini lebih ke arah keputusan apa yang akan kamu ambil berikutnya di dalam hidupmu. Mari kita lihat dulu guys. Aku penasaran Scorpio. Kombinasi kedua kartu ini terlalu bias ya. Mari kita lihat dulu. Call upon the Almighty God, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of July 2022. Thank you very much. Thanks God. Satu kali lagi dan waktu tempat untuk bercurhat akan aku sediakan guys. Silakan. Kenapa aku distract banget ya? Halo Scorpio. Oke, terima kasih karena sudah datang. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Damn it. Ini enggak ya guys, ini enggak. Ini keluar karena aku tadi mau tangkap yang ini. Rupanya ini duluan jatuh. The Knight of Swords. Ada sesuatu yang menurut kalian tidak akan mungkin terjadi lagi. Tidak akan mungkin pulih lagi. Tidak akan mungkin kembali lagi. Dan tidak akan mungkin bisa kalian raih. Menurut kalian ya guys. Mana tadi yang pertama? Nih ya, The Magician. Knight of Swords ini terlihat seperti mengejar burung yang lagi terbang guys. Tapi dia adanya di darat. Mau gimana nangkap ini guys? Nggak mungkin. Apalagi dengan tangan kosong ya. Aku nggak mau bahas tentang senjata dan motor ini. Itu aja dulu. Karena yang aku rasakan kalian itu seperti merasa tidak akan mungkin. Nggak mungkin lagi. Nggak ada harapan. There's no way on hell. Anything else Scorpio?
Scorpio, Scorpio. Knight of Pentacles, The Judgment, Three of Cups. Queen of Pentacles. Yang aku rasakan kartu-kartu ini keluar mengarahkan kalian untuk segera mengakhiri sesuatu. Karena sebenarnya di dalam pikiran kalian pun guys, tadi kan Sword yang muncul, Knight of Sword itu pikiran ya, bahwa ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahwa ini sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak ada harapan lagi. It's up to you. Ya, tapi munculnya kartu The Judgment, Knight of Pentacles, dan Three of Cups. Kalau ini datang begini guys, ada rencana yang kalian susun dan kemudian itu udah diwanti-wanti sama universe. Stop it. Jangan lakukan lagi, jangan melakukan rencana itu lagi. Hentikan rencanamu. Rencanamu itu tidak baik untukmu. Bukan rencana itu jahat, no. Tapi yang kamu susun itu atau kamu planning itu tidak baik untukmu. Ini kayak di blocking gitu guys. Kalian mau pergi ke arah sini, terus ini muncul The Judgment ini di blocking. Jangan lakukan itu, ya. Kemudian ada The Three of Cups di sini. Ini celebration atau perayaan tapi tidak berkaitan dengan romance. Di bawahnya ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu aku selalu menganggapnya single guys ya. Walaupun dia masih in relationship dengan seseorang, berarti status kalian saat ini menikah atau berpacaran, tapi kalian menganggap seolah-olah tidak punya pasangan. Lalu kalian mengatur strategi bagaimana caranya supaya kalian itu bisa harmonis lagi, akur lagi, ya, tujuannya baik tapi nggak tahu itu di blocking dengan kedatangan The Judgment ya. Jangan, enough, sudah cukup. Kita akan shuffle kartu ini 3 kali lagi lalu melihat energi spesifik person yang sudah datang untuk bercerita ke kita ya guys. Mari. Untuk Scorpio kolektif di 2 minggu pertama Juli itu seperti itu kasusnya guys ya, ceritanya. Kalian mempertahankan sesuatu tapi ternyata ada blockage dari universe supaya kalian tidak melakukan itu lagi, tidak melakukan pertahanan lagi. King of Cups. This is your energy Scorpio ya, karena ini water sign energy. Energi maskulin, raja dia, King of Cups. Dia mencintai, punya rasa tinggi, dalam, besar. Cintaku sedalam samudra. Karena dia duduk di atas samudra ini guys. Kalau kalian bisa lihat dia duduk di atas air ini. Karena ini ada bintang laut, ada kepiting, ada kapal di sini. Bukan kapal sini apa ini? Ya udah begitulah ya, kurang lebih alat transportasi air. Tapi tidak diungkapkan lagi. Kalian lihat dia diam dan memejamkan mata guys. Kelihatan ya, matanya tertutup. Wajahnya baik banget nggak sih? Ya mirip-mirip Andrea Bocelli gitu. Wajahnya itu tidak sedang merencanakan apapun, tapi lebih ke diam, pasrah, dan tidak melakukan apapun. But the love is still there. Ya, beda dengan Knight of Pentacles tadi. Karena Knight of Pentacles itu menyusun strategi yang di blockage sama The Judgment tadi. Karena ada Knight of Pentacles, aku tunjukkan, terus di sebelahnya ada kartu Judgment. Artinya plan kamu apapun untuk mempertahankan hubungan ini stop. Sudah saatnya kamu diam, dan kamu akan diam ya. Karena ini bottom of the decknya. Yang akan segera naik ke permukaan. Oke, let's see. Hai Scorpio. Ya, Six of Pentacles, The Fool. Oh my god guys. The Fool itu memulai sesuatu yang baru dari nol ya, dengan orang lain tentunya. Mari kita tidak usah bilang dengan orang lain. Artinya kita kayak mengharap yang baru bisa dimulai ketika orang baru datang. No, yang baru in your life, something new in your life bisa dimulai ketika kamu memutuskan yang baru segera dimulai. Artinya apa? Status kamu dari in relationship atau couple itu akan menjadi single. Itu pun memulai sesuatu yang baru guys. Itu pun memulai sesuatu yang baru. Makanya 0 ini angkanya The Fool ini ya. Ini ketika datang tegak artinya kamu yakin untuk memulai yang baru di dalam hidupmu. Tapi ketika datang miring artinya challenge, tantangan. Sulit sekali bagimu untuk memulai sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Kenapa? Karena koneksi ini begitu kuat, Ray. Kenapa bisa begitu kuat? Karena Six of Pentacles, past life connection ya.
Bisa jadi mantan yang bolak-balik datang dan pergi, guys. Six of Pentacles dan Six of Cups itu sama ya energinya. Tentang orang yang datang dan pergi, on dan off koneksinya, panas dan dingin. Hanya saja Six of Cups itu related to emotion, kalau Six of Pentacles itu ada uang-uangan di dalamnya. Ada hal-hal duniawi di dalamnya ya. Misalnya kamu itu sulit terlepas dari seseorang karena dia tuh ganteng atau cantik. Sulit terlepas dari seseorang karena uangnya selalu berhasil menaklukkanmu. Begitu kamu bilang kita putus terus dia transfer 100 juta, kamu balik lagi sama dia. Itu Six of Pentacles ya. Tetap intinya koneksi dari kehidupan sebelumnya tapi arahnya yang berbeda ya. Six of Cups itu tentang emotion, nggak ada apa-apanya, nggak ada kerjanya, Rey. Nggak tahu cari duit, marah mulu, makan tidur, tapi cinta banget aku sama dia. Itu Six of Cups. Tidak ada hal duniawi di situ. Tapi kalau itu yang berkaitan dengan eh, hal-hal duniawi tadi yang membuat kamu sulit lepas dari seseorang, itu Six of Pentacles. Jadi bisa dipastikan ada hal duniawi yang mengikat kamu dengan dia sehingga kamu sulit untuk memulai yang baru di dalam hidupmu, baby. Oke, fokusnya the Seven of Pentacles, sabar. Targetnya ada the Sun, happiness. Recent past ada the Seven of Wands. Near future, this is you, the Death, kartunya Scorpio ya. Kamu tidak bisa berada di situ untuk lebih lama lagi, Scorpio. Sorry to say. Tadi the Judgment itu muncul, memang itu mau getok kamu dikit-dikit lagi. Mendekat tak getok lo, kata universe begitu. Karena kamu selalu berencana atau punya niat agar hubungan ini kembali normal, agar hubungan ini tetap dipertahankan, agar kalian kembali harmonis, kembali langgeng. Sementara no, ya. Sudah selesai waktumu bersama dia. Yang baru akan segera dimulai di dalam hidupmu. The Death itu transformasi, rekonstruksi, guys ya. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Pola pikir, rencana kalian, cara kalian melihat cinta, memahami cinta, itu akan berubah semua. Four of Cups, Magician, Knight of Cups, Emperor. Oke, bottom of the decknya kembali lagi si om-om yang lagi ngejar burung terbang ini ya. Baru aku mau bahas ini di sini, guys. Kalian lihat yang di punggungnya ada kayak panah gitu, guys. Itu panah tanpa ada amunisinya, itu nggak bunyi, jedut gitu aja, tapi yang terbang bisa langsung dilumpuhkan. Tapi ada di sini, dan kemudian lihat ada sepeda motor di sini. Ya artinya dia nggak perlu lari, dia cukup naik ke sepeda motornya, ambil ini senjata, tembak burung ini, dapat. Begitulah cara kamu untuk menaklukkan dia agar bisa jadi milikmu. But guys, you can think about that. Kalian tidak akan mampu berpikir sampai ke situ. Kenapa? Karena the judgment tadi itu bukan untukmu, bukan burung ini untukmu. Kamu di jatah burung yang lain, kurang lebih begitu ya, bukan dia untukmu. Makanya kamu tidak bisa melihat kemampuanmu ini. Bukannya nggak bisa kamu menaklukkan dia ya, membuat dia patuh padamu, membuat dia jadi mencintaimu, bisa. Tapi saat ini kamu tidak dikasih tahu caranya. Siapa yang nggak ngasih tahu itu, Ray? Universe. Kenapa, Ray? Because they are not a good people for you ya. Oke. Karena mereka bukan orang yang tepat untukmu. Kalau aku bilang, guys, manusia itu unlimited, kira-kira kalian percaya nggak? Unlimited itu kuota ya. Bukan, unlimited itu tidak ada batasnya. Percaya nggak? Oh nggak dong, agama mengajarkan kita untuk mengatakan bahwa manusia terbatas. Oke, setuju. Jadi sebenarnya kalian punya kekuatan untuk mendapatkan yang kalian inginkan, tapi saat ini kekuatan kalian itu ditahan. Supaya apa? Yang kalian inginkan ini tidak kalian dapatkan. Jahat banget, Ray, universe gitu. Yes, guys. Kadang-kadang yang kalian inginkan itu tidak baik untuk kalian. Okay. Let's see. Let me clarify the Knight of Swords, please, for Scorpio. Thank you. Sesungguhnya tulus cintaku, ku persembahkan untukmu hingga malam. Itu lagu siapa ya? Ku dengar itu tiba-tiba.
Nine of Pentacles ya. Single kembali menjadi jomblo lagi. Let's see. Oke. Knight of Cups. Four of Cups. Queen of Cups. Gini. Kalian lihat ada burung di sini, teman-teman. Ayo, yang bisa melihat ada burung di sini tak kasih free reading. Oh enggak, bercanda. Ini kan ada burung singgah di kepalanya dan kemudian lihat dia menawarkan emotion. Dia nggak tahu kalau burung itu ada di kepalanya. Sama seperti ini. Lihat bagaimana gaya caranya universe untuk membuat kamu tidak mendapatkan kesempatan meraih yang kamu inginkan. Dia lihat ini emotion cup itu, tapi kamu tidak lihat dia. Kamu malah mencari-cari di mana. Artinya ini kamu menaklukkan dia sebenarnya, tapi kamu tidak menyadarinya. Dan itu sesuatu yang baik untukmu, ya. The Three of Swords di bottom of the deck, guys. Mungkin kalian dealing dengan orang yang telah mengkhianati kalian, oke? Dia mengkhianati kalian, tapi kalian sulit sekali untuk bisa melepaskan dia. Sulit sekali untuk lebih menghargai dirimu. Menurut kalian, dia yang paling penting untuk dihargai daripada dirimu sendiri. Karena itulah Tuhan tidak mau kalian berada dalam situasi seperti itu. Untuk kalian yang sedang dealing sama third party situation, guys, artinya diselingkuhin begitu ya. Aku hanya akan ambil topik tunggal saja, tidak mau melebar kemana-mana. Itu akan berlanjut terus, perselingkuhan ini. Makanya tadi dibilang dia tuh bukan orang yang baik untukmu. Karena kamu akan tetap mengutamakan dia dan membiarkan ini terjadi. Sekarang siapa yang lebih sayang sama kamu? Universe atau dia? Mari kita tanya. Tapi kamu lebih memilih untuk menawarkan rasamu ke dia yang sudah mengkhianatimu. Sementara yang dilakukan oleh universe ke kamu, artinya tidak boleh bersama dengan dia, itu kamu kutuk-kutukin mungkin, guys. Oh God, betapa jahatnya dirimu Tuhan. Aku tidak bisa mendapatkan dia, tidak bisa bersama dengan dia. Cobaan apa lagi ini Tuhan? Haruskah seberat ini yang aku rasakan darimu Tuhan? Padahal, let me clarify the center of the reading, please. Six of Pentacles. Crossed by the Fool. Kalau kita sudah lebih sayang sama manusia dibandingkan ke Tuhan, guys. Wow. Emperor. Oh. Five of Pentacles. Five of Wands. Four of Wands. Masa lalu yang kamu ingat ya, kamu fokus sekali dengan sebuah relationship yang pernah terjadi di antara kalian berdua tentunya ya. Itu yang paling penting untukmu, relationship tadi. Menurutmu bersama dia itu ada jaminan, ada keamanan ya, ada kepastian. Ketika The Fool datang miring bersamaan dengan The Five of Wands, itu yang membuat kamu sulit untuk memulai yang baru. Bagaimana dengan masa depanku setelah tanpa dia? Apakah akan ada orang lain? Tentu saja ada, guys, orang banyak ya. Apakah akan ada cinta baru untukku? Ya pastilah, wong ini bukan cinta kok, kamu doang yang cinta. One-sided love. Dia enggak, buktinya dia berselingkuh terus kan. Tidur kesana semari gitu ya, nginap sana sini, check in sana sini, oke. Dan lalu kamu meragukan akan ada The Four of Wands lagi untukmu berikutnya. Makanya kamu tidak mau memulai yang baru. Sini aja, udah enak di sini ya. Tipikalnya Scorpio ya, Cancer, Scorpio dan Pisces. Paling enggan dengan perubahan. Kalau boleh Tuhan, dia aja gitu. Padahal dia tuh benar-benar sudah bukan orang yang tepat untukmu. Gak usahlah yang baru-baru lagi. Dia aja.
Tapi ya apa boleh buat guys, aku itu bukan Tuhan, jadi aku nggak bisa mengarahkan supaya kamu mendapatkan yang kamu mau. Aku cuma bisa menunjukkan aja bahwa ada yang lebih baik untukmu ke depannya, bukan dia, tapi aku. The Chariot ya guys ya, oke. Keraguan-keraguan kalian akan segera berakhir ya, mau nggak mau dipaksa guys. Oke, let me clarify the Seven of Pentacles please, thank you. Kebanyakan dari antara kalian yang menonton video ini sulit untuk melepaskan dia itu berkaitan dengan uang ya guys, hal duniawi. Hal duniawi ya. Ten of Pentacles, The Magician, dan kemudian The Five of Cups. Bawahnya ada Seven of Pentacles, sabar. Kesewenang-wenangan, kurang lebih begitu ya. Ada yang sangat dominan di sini aku lihat, dan yang pastinya itu dia, bukan kamu, karena kamu yang bersabar. Jadi dia sesuka hatinya saja, terutama untuk kalian yang pacaran gitu ya. Kalian itu mau nelpon dia, nanyain kabarnya gitu, dia tuh kapan mau aja ya. Kalau kalian itu menerima chat dari dia harus cepat balas, tapi kalau kalian ngechat dia itu kapan maunya dia. Oke. Kalian itu setia, menjaga diri kalian, menjaga kesucian kalian, bla 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 segala macam. Jangan sampai disentuh orang. Dia itu sesuka hatinya aja. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Nah, tapi ada yang kamu pertahankan yang berkaitan dengan hal duniawi guys. Mungkin dia ganteng, mungkin dia cantik ya. Mungkin terkenal. Bisa jadi hal duniawi itu bukan harus selalu berkaitan dengan pentacles atau duit ya. Memang uang sih pada umumnya, tapi nggak harus itu. Bisa jadi dia tuh banyak yang incar ya. Untuk yang pacaran, halo. Begitu dia lepas dari kamu itu cewek-cewek pada kerubunan langsung banyak yang daftar gitu. Jadi jangan sampai lepas, ini aset begitu. Sementara kamu memegang aset itu justru malah membuat hidupmu menjadi berantakan, aku lihat di sini. Itu makanya universe tadi di awal seperti yang aku bilang nggak pengen kamu begitu, makanya disuruh lepasin. Walaupun kamu punya kemampuan tapi tidak ditunjukkan padamu bagaimana cara untuk mendapatkan dia atau mempertahankan hubungan ini. Supaya apa? Supaya kamu terlepas dari dia. Target kamu itu hanya happy, bahagia. Mari kita lihat guys. Untuk kalian yang saat ini sudah menikah, pengen punya anak dari dia, aku lihat. Menurut kalian itu bisa membuat hubungan kalian lebih solid ya, begitu ada anak gitu. Karena The Sun ini tentang baby. Hierophant betul ya, pernikahan. Menurut kalian hal yang paling membahagiakan adalah ketika dia memperlakukan kalian dengan tepat seperti apa yang kalian inginkan, tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi malah the Three of Swords. Kamu disakiti berkali-kali. Eight of Swords, kamu tidak bisa lepas dari dia. Kenapa begitu? Tadi Six of Pentacles connection ya. King of Cups. Ini targetmu ya guys, bukan berarti karena Queen of Cups muncul di sini maka kamu adalah King of Cups-nya. Wow, couple gitu, enggak. Karena ini fokus dan target itu no action at all. Tidak ada yang terjadi. Ini hanya di dalam pikiran. Ini pikiran yang kalian sadari. Ini pikiran yang tidak kalian sadari. Kalian kalau ini datang di pikiran yang tidak disadari atau crowning ini, kalian berharap dia bisa menjadi King of Cups bagi kalian yang adalah Queen of Cups. Tapi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Ya. Bahkan dari masa lalu sampai ke masa depan. Kenapa Ray? Kamu tahu dari mana? Ya karena itu sudah keluar di sini untuk crowningnya ya. Mari kita lihat dulu untuk Seven of Wands. Jadi untuk yang pacaran guys, kalian itu seolah-olah tidak mau lepas lagi. Jangan sampai pernikahan gagal begitu. Jangan sampai nggak jadi nikah. Jangan sampai dia jadi milik orang lain, nah, begitu. Banyak
banyak sekali, sering sekali atau sudah sangat sering kalian menyabar-nyabarkan diri ya. Itu yang terlihat di sini. Kalian sabar-sabarkan diri kalian. Even menyakitkan, oke. Six of Pentacles datang lagi guys. Kemudian the Six of Swords dan the Hangman. Bottom of the decknya the Eight of Pentacles. Beberapa di antara kalian mungkin kenal dia itu dari kerjaan guys, rekan bisnis, partner ya, atau teman satu kantor kalian, supplier, vendor, apapun itu. Baru ini aku lihat, baru bertemu gitu, belum terlalu lama, tapi pas live connection ya. Di beberapa kehidupan sebelumnya sudah pernah berkenalan. The Hangman yang datang bersamaan dengan the Six of Swords. Dari beberapa waktu terakhir, 6 bulan ke belakang pun kalian sudah tahu bahwa ini hubungan tidak sehat, udah gitu deh ya. Intinya ini hubungan gak sehat. Tapi kalian berusaha untuk ketika kalian berusaha untuk pergi, terhalang-halang selalu guys. Dengan Six of Pentacles ini yang aku bilang tadi, on dan off, sulit untuk dihilangkan dari pikiranmu, sulit untuk lepas dari pikiranmu. Karena itulah kalian bertahan untuk stay. Jadi kayak gini, kalau dia memang sudah tidak akan pernah bisa berubah, dan sulit sekali bagiku untuk bisa lepas dari dia, ya udah aku milikin aja. Paham nggak maksudnya? Terpisah pun kami nanti, aku yang hancur-hancuran juga nih. Begitu ya. Ya udah mending ku milikin aja biar hancur sekalian. Ada orang yang berpikir seperti itu, guys. Siapa kalian? Kami terpisah, aku pasti akan merasakan hal yang menyakitkan. Bersama dia pun aku mengalami hal yang menyakitkan. Mending ambil aja. Karena aku memang melihat dia ini sesosok yang WOW lah ya guys ya, yang banyak diminati orang. Bisa jadi bos, bisa jadi atasan kalian. Let me clarify the near future, please, the death. Untuk kalian Scorpio di 2 minggu pertama Juli ini berhasil menegakkan the full tadi ya. Karena setelah melihat readingan ini kan kalian udah tahu tuh gimana, apa sebenarnya yang terjadi di antara kamu dengan dia. Maka King of Cups, near future, kemudian Four of Pentacles, the Knight of Wands ya. Ada orang baru yang datang di dalam hidupmu setelah kamu berhasil menegakkan the full ini. Kalau tadi King of Cups ini munculnya di sini, di bawahnya untuk crowning ini, artinya kamu berharap ya, dia menjadi King of Cups bagimu. Tapi dengan proses the death ini, transformasi ini, dan kemudian memulai yang baru, berarti bukan tanpa dia, bukan bersama dengan dia. The Fool ini memulai dengan orang baru. Disitulah muncul the King of Cups yang baru untukmu. Ya, yang membawa ke Four of Pentacles, yang seperti yang kamu inginkan. Kamu kan inginkannya Pentacles, karena tadi Six of Pentacles center of the readingnya. Ini komitmen jangka panjang guys, dan ada uang di dalamnya, kurang lebih begitu. Ini optimis ya. The Knight of Wands ini kartu optimis. Perubahan besar-besaran yang terjadi itu berkaitan dengan cara kamu melihat sebuah relationship ya. Bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan relationship dalam bekerja sama kedua pihak tentunya, bukan kamu saja. Di sini kan kamu yang bermain sendiri. Akan sulit guys ya. Aku tidak akan bilang ini mudah. Tapi di 2 minggu pertama Juli ini itu kesempatan kalian. Silakan dimanfaatkan baik-baik untuk menegakkan the full ini tadi. Ini hanya bisa terjadi kalau kalian sendirian guys. The full ini 0 ya. Makanya aku bilang tadi, ada orang baru nggak yang datang? Ada orang baru nggak? Nggak ada aku lihat. Tapi ternyata di near future-nya ada the King of Cups-nya. Orang yang kamu harapkan. Kamu adalah the Queen of Cups. Dia akan memahami emotion sama seperti kamu memahami emotion.
Ini yang sulit nanti ya. Ini yang sulit. Eh, Kebanyakan yang melihat readingan ini, yang resonate dengan readingan ini saat ini, kalian itu tidak akan berani untuk the full ini, memulai yang baru ini. Ketika kalian tidak berani, maka tidak akan ada transformasi untuk kalian, guys. Tidak akan ada perubahan untuk kalian. Kalian tidak akan menjadi single dulu, dan kalian tidak akan mendapatkan King of Cups baru ini. Seperti yang kalian targetkan tadi. Kalian akan menargetkan dia di sini tadi. Tapi kalian hanya akan berputar-putar di sini bersama dia, kembali mengalami pengkhianatan, kembali mengalami pengabaian atau dicuekin, kembali kalian berusaha sendirian untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Kalian lagi yang lelah, kalian lagi yang sedih. Tapi kalau kalian bisa membuat keputusan, no, aku tidak mau lagi. Ya, even dia begitu berharga, begitu terkenalnya, begitu favoritnya, banyak yang suka, ya silakan lah, ambil tuh mamam. Wong aku udah jalani kok, nggak ada yang beres sama dia hubungannya gitu. Misalnya relationship, silakan aja. Kalau ada yang mau merebut dia, rebut tuh mamam gitu. Biar kalian rasain juga seperti apa yang aku rasain. Kalau kalian berani bilang begitu, artinya jebret. Jebret. The full ini ditegakkan, baru transformasi itu terjadi. Itulah perubahan itu, guys, yang besar-besaran tadi. Pola pikir kalian tentang relationship akan berubah ya. Oke, Scorpio, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan ya, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe dari 4 kartu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya, guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian Scorpio di 2 minggu pertama Juli 2022. Terima kasih banyak, guys. Dadah.